Oke, daon nih. Domisili mana? Jakarta. Jauh. Aku Jatim. I'm a fireball. Halo teman-teman. Kali ini kita akan menelusuri kebudayaan dan tradisi yang ada di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Timur. Nah, jadi kali ini kita akan menjelaskan beberapa kebudayaan dan tradisi yang ada di Jawa Timur. Mulai dari yang paling terkenal yaitu reog, waro, dan barongan. Reog Ponorogo adalah kesenian tradisional Indonesia yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Dikenal dengan kostumnya yang meriah, gerakan tari yang energik, serta tokoh ikonik Singo Barong yaitu topeng singa raksasa yang dihiasi bulu merak. Kesenian ini menceritakan kisah Pangeran Klono Sewandono yang ingin mempersunting seorang putri dengan pertarungan melawan Singo Barong. Reog dicirikan oleh gerakan dinamis, atraksi akrobatik, dan seringkali melibatkan kondisi trance. Lebih dari sekedar hiburan, reog merupakan bagian penting dari budaya Jawa dan sering dipentaskan dalam festival serta perayaan dan menjadikannya warisan budaya tak benda nasional Indonesia. Waro adalah budaya unik dari Ponorogo yang dikenal sebagai pelindung masyarakat dan penjaga adat istiadat setempat. Dalam pertunjukan reog Ponorogo, Warog merupakan salah satu tokoh utama yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan kesetiaan. Warog tidak hanya dituntut memiliki kekuatan fisik, tetapi juga karakter moral yang kuat, komitmen melindungi sesama, dan pemahaman mendalam tentang tradisi Ponorogo. Menjadi seorang Warog bukanlah hal mudah, karena melalui proses panjang yang melibatkan puasa, meditasi, dan pelatihan disiplin. Barongan Jawa Timur adalah salah satu kesenian tradisional yang berkembang di berbagai daerah Jawa Timur seperti Kediri, Blitar, Jombang, dan Tulungagung. Barongan biasanya menampilkan tokoh utama berupa barong, yakni makhluk mitologis dengan wajah menyeramkan dan rambut panjang dari ijuk atau bulu yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural dan berperan sebagai pelindung dari roh jahat. Pertunjukan barongan diiringi musik gamelan khas Jawa Timuran seperti kendang, kenong, gong, dan suling. Gerakan tariannya energik, meliuk, meloncat, bahkan kadang disertai trance atau kesurupan yang menunjukkan kedalaman spiritual dan kekuatan mistis yang dipercaya menyatu dalam tubuh sang penari. Kesenian ini biasanya dipentaskan dalam acara-acara ritual seperti bersih desa, sedekah bumi, atau tolak bala. Karena dalam kepercayaan masyarakat, barong diyakini mampu mengusir roh jahat dan mendatangkan berkah. Lalu selain itu ada juga beberapa tarian khas dari Jawa Timur. Selanjutnya kita akan membahas beberapa tarian dari Jawa Timur, yaitu tari remo, tari tengul, jejer gandrung, muang sangkal, dan tari seblang. yang kemarin viral nih.
Tari Remo, tarian tradisional yang berasal dari Jawa Timur, lebih tepatnya adalah dari Jombang. Tarian ini menggambarkan semangat keberanian seorang pangeran dalam sebuah peperangan melalui gerakan kaki yang lincah dan rancak, juga dipertegas oleh gelang kaki berlonceng. Tarian ini diciptakan oleh Cakmo. Awalnya tarian ini menjadi pembuka pertunjukan untuk ludruk dan penyambutan tamu agung. Tari Remo juga serat akan makna, mencerminkan semangat gotong royong, keberanian, kepahlawanan, rasa syukur kepada leluhur, serta keselarasan dengan alam dan Tuhan. Dan tarian ini juga diiringi dengan musik gamelan yang sangat merdu. Tari Tengul, tarian tradisional dari Bojonegoro, Jawa Timur. Tarian ini terinspirasi dari wayang Tengul. Umumnya tarian ini akan dipentaskan sebagai tari penyambutan. Tarian Tengul memiliki ciri khas, yakni gerakan kaku dan patah-patah yang dipadukan dengan ekspresi wajah beragam, dari tertawa hingga melotot, yang menyerupai wayang Tengul. Penari wanita dalam tarian ini biasanya berjumlah 5-10 orang, mengenakan kostum putih dengan hiasan muka khas wayang Tengul. Sering tampil dalam acara khusus seperti pernikahan atau penyambutan tamu. Tari Jejer Gandrung, tarian tradisional dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tarian ini berasal dari kata osing, yakni jejer atau ditampilkan, dan gandrung, artinya senang atau gembira. Tarian ini berasal dari daerah di bawah kaki Gunung Ijen, yaitu Kemiren. Tarian ini semula dibawakan oleh remaja putri dengan gerakan anggun sebagai ungkapan syukur atas panen dan penyambutan tamu, serta dikaitkan dengan Dewi Sri, yaitu Dewi Padi. Gerakannya terutama pada gerakan nyiwir melambangkan Dewi Sri saat akan turun ke bumi. Tarian Jejer Gandrung diiringi dengan musik gamelan, kendang, rebana, dengan penari yang menggunakan busana indah dan hiasan kepala omprok yang khas. Tari Muang Sangkal, tarian tradisional dari daerah Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Tarian ini bermakna simbolis menolak bala. Muang yang berarti membuang, sangkal yang berarti petaka. Tarian ini berfungsi sebagai tarian ritual sakral dan hiburan sosial, juga memohon keselamatan kepada Tuhan. Tarian ini akan dibawakan oleh gadis perawan yang belum menikah dan tidak menstruasi, dengan jumlah ganjil, mengenakan busana dodot legha, dan membawa cemok berisi beras kuning dan bunga. Gerakannya lembut dan gemulai, diiringi gamelan khas keraton.
Blang. Tarian tradisional yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur merupakan bagian dari sebuah upacara adat pembersihan di desa Olengsari dan Bakungan yang bertujuan untuk menolak bala dan bahaya serta sebagai rasa syukur kepada leluhur dan Tuhan. Tarian ini dibawakan oleh seorang wanita yang dianggap suci dan murni. Penari juga menggunakan busana khas berwarna hijau dan kuning dengan selendang di pinggang, juga dengan hiasan kepala yang berasal dari daun pisang. Selanjutnya, tradisi yang ada di Jawa Timur yang masih dilakukan oleh masyarakat dari dulu hingga sekarang, seperti tradisi larung sesaji, tradisi kebudayaan, tradisi temu manten, tradisi nyadran sawuran, dan tradisi keduk beji. Larung sesaji merupakan tradisi wujud syukur atas nikmat Tuhan berupa rezeki, keselamatan, kesejahteraan, serta hasil alam yang melimpah, baik hasil bumi maupun hasil laut. Tradisi ini tidak hanya digunakan untuk wujud rasa syukur saja, tetapi untuk harapan agar wilayah tersebut tetap terlestarikan dan warga setempat mendapatkan kemakmuran sekaligus hidup sejahtera tanpa rintangan di kemudian hari. Larung sesaji berasal dari kata larung yang artinya menenggelamkan atau menghanyutkan berbagai macam sesaji seperti tumpeng dan lain sebagainya ke dalam telaga, laut, ataupun pantai selatan. Larung sesaji dimaknai pula sebagai tindakan religi dengan paham animisme dan dinamisme, di mana mitos dan magic lekat di dalam budaya Jawa. Kebo-keboan merupakan upacara yang berasal dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Tradisi ini berasal dari suku Osing sebagai wujud rasa syukur terhadap hasil panen yang mereka terima. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh para petani. Para petani akan mengubah dirinya menyerupai kerbau dengan mengecat seluruh tubuh menggunakan warna hitam. Tidak hanya ucapan syukur atas hasil panen saja, tradisi kebo-keboan ini dilakukan untuk membersihkan desa dengan tujuan seluruh warga desa diberikan keselamatan dan dijauhkan dari segala penyakit, mara bahaya, dan ancaman lainnya. Nyadran sawuran adalah tradisi khas Jawa Timur yang banyak ditemukan di Bojonegoro. Tradisi nyadran atau bersih desa yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Makna dari nyadran sawuran yaitu nyadran merupakan tradisi bentuk penghormatan kepada leluhur dan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Sawuran memiliki arti yaitu kegiatan berbagi atau menyumbangkan hasil panen seperti padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan dalam bentuk gunungan. Kegiatan yang dilakukan pada saat nyadran sawuran yaitu membersihkan makam leluhur, ziarah kubur dan berdoa, serta kenduri atau makan bersama sebagai bentuk syukur dan perayaan kebersamaan. Dengan menyumbangkan hasil panen dalam bentuk gunungan yang merupakan ciri khas dari nyadran sawuran. Tradisi ini memiliki makna penting dalam mempererat tali persaudaraan di masyarakat dan juga menghormati para leluhur yang sudah meninggal.
Tradisi temu manten di Jawa Timur merupakan puncak dari rangkaian upacara pernikahan. Tradisi ini dikenal juga sebagai panggih atau kepanggih, yaitu momen pertemuan kedua mempelai yang telah sah menjadi suami istri dengan berbagai ritual dan makna simbolis. Prosesi temu manten terdapat beberapa hal. Yang pertama, arak-arakan. Pengantin pria dan rombongannya mendatangi tempat pengantin wanita dengan diiringi iring-iringan dan membawa berbagai simbol kehidupan seperti seserahan. Kedua, penyerahan hantaran. Hantaran yang dibawa oleh pengantin pria diserahkan kepada pihak pengantin wanita sebagai tanda penghormatan dan permintaan restu. Ketiga, basuh kaki. Pengantin pria melakukan basuh kaki sebagai simbol permintaan restu kepada orang tua pengantin wanita untuk menjadi pemimpin rumah tangga. 4. Lingkar jarik. Kedua mempelai dilingkari kain jarik oleh orang tua dan melambangkan persatuan dan kesatuan sebagai suami istri. 5. Sungkeman. Pengantin wanita dan pengantin pria melakukan sungkeman kepada kedua orang tua sebagai ungkapan hormat dan kasih sayang. 6. Panggih. Momen pertemuan kedua mempelai yang telah sah menjadi suami istri ditandai dengan berbagai ritual seperti penyerahan kembar mayang dan ngidak tigan atau menginjak telur. 7. Pembacaan doa. Tradisi ini ditutup dengan pembacaan doa keselamatan agar kedua mempelai dapat hidup bahagia dan sejahtera. Tradisi Keduk Beji adalah kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Desa Tawun, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Keduk Beji dilakukan warga Tawun untuk menjaga sumber mata air Sendang Tawun. Sendang Tawun dipercaya sebagai tempat sakral dan digunakan untuk mengairi lahan pertanian penduduk serta menyuplai air kolam renang di tempat wisata Tawun. Masyarakat percaya bahwa di Sendang Tawun terdapat satu kekuatan mistis yang cukup kuat. Hal ini terkait cerita rakyat yang dipercaya masyarakat setempat tentang hilangnya Raden Ludrojoyo yang merupakan anak Ki Ageng Mataun ketika Topo Kungkum di Sendang tersebut. Raden Ludrojoyo dipercaya telah mengorbankan diri dengan bertapa memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menghidupkan mata air guna mengairi desa ini. Sehingga tradisi Keduk Beji dilakukan dengan melakukan pengendukan atau pembersihan dasar sendang tersebut. Selanjutnya di Jawa Timur terdapat beberapa suku nih, yaitu suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, suku Osing, dan suku Bawean. Suku Jawa adalah suku terbesar yang mendiami wilayah Pulau Jawa termasuk Provinsi Jawa Timur. Suku Jawa dikenal dengan keramahan dan filosofi-filosofi hidup yang mereka pegang teguh. Selain itu, suku Jawa dikenal dengan hasil budaya seperti rumah adat berbentuk joglo, tarian adat, busana adat, serta bahasa daerah sehari-hari. Tak heran jika sekilas budaya di Provinsi Jawa Timur memiliki kemiripan dengan daerah lain yang juga dihuni oleh suku Jawa. Suku Madura adalah kelompok etnis yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang bekerja keras, religius, dan sangat menjunjung tinggi kehormatan serta harga diri. Suku Madura dikenal memiliki logat bahasa yang unik dengan intonasi bicara yang keras dan terdengar kasar. Dua budaya khas Madura yang terkenal adalah karapan sapi, yaitu balapan sapi tradisional yang meriah, dan carok, yaitu duel antar pria yang terjadi karena konflik pribadi atau menyangkut kehormatan keluarga. Masyarakat Madura juga banyak merantau, terutama ke Kalimantan dan Jawa. Namun, mereka tetap menjaga identitas dan nilai-nilai budayanya. Suku Tengger merupakan masyarakat yang menempati dataran tinggi sekitaran pegunungan Tengger seperti Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Suku ini diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Bahkan mereka memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme sebelum kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sehingga banyak tradisi yang diwariskan dari nenek moyang dan masih bertahan hingga sekarang seperti upacara Yatya Kasada. Suku Osing mendiami daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Keberadaannya sendiri tidak terlepas dari Kerajaan Blambang dan peristiwa Perang Puputan Bayu, di mana masyarakat Blambang memutuskan untuk menetap dan menjadi suku Osing. Salah satu keunikan dari suku Osing adalah dialek yang cukup khas. Selain itu, mereka memiliki tradisi yang bernama Tumpeng Sewu dan Mepek Kasur. Suku Bawean adalah sebutan untuk masyarakat yang mendiami Pulau Bawean yang terletak di bagian utara Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sama seperti suku Madura, masyarakat suku Bawean juga memiliki budaya merantau.
Suku Bawean memiliki rumah adat bernama Rumah Durung yang memiliki arsitektur cukup unik. Durung adalah bangunan tambahan yang didirikan di depan rumah sebagai tempat untuk menerima tamu. Wah, seru ya perjalanan kita mengeksplorasi budaya yang ada di Jawa Timur. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda untuk lebih mengenal dan mencintai budaya Indonesia. Dari tarian yang memukau hingga kebudayaan dan tradisi yang unik, juga beberapa suku yang ada di Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.